Jika makin membesar, nasib Jokowi bisa di ujung tanduk. Jokowi sudah hampir dipastikan lengser dengan meninggalkan rasa tidak hormat bagi mayoritas masyarakat. Jokowi hard landing, terguncang dan terseret kemana-mana. Ini dikarenakan Sivitas Akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni, mereka menyampaikan petisi bulak sumur. Mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Mendekati hari pemilu, suhu politik makin panas. Gerak-gerik dan manuver politik makin jelas terlihat. Di antaranya adalah Jokowi yang semakin tidak netral. Apalagi belakangan ini, Jokowi berkantor di Jogja dan Jawa Tengah selama hampir seminggu. Jokowi saat ini terus kehilangan dukungan. Kecaman terus mengalir dari segala penjuru angin. Penolakan dari rakyat makin besar. Akademisi dan tokoh penting lainnya merasa prihatin dengan kondisi politik saat ini. Hari Rabu kemarin, Mahfud MD akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam melalui siaran live di Instagram. Dia sudah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan diserahkan kepada Presiden yang saat ini masih berada di Jawa Tengah sampai Kamis ini. Isu pengunduran diri Mahfud memang jadi perbincangan belakangan ini. Bahkan, kubu sebelah menantang dan menyindir Mahfud bahwa pengunduran diri tersebut terlalu dipolitisasi. Mereka anggap ini bagian dari drama politik. Tapi Mahfud bukan orang yang suka membuat drama. Apa yang dikatakan adalah sesuatu yang akan dilaksanakan dengan serius. Dan ternyata semua itu memang benar, sekaligus membungkam semua kecurigaan-kecurigaan dari kubu sebelah. Mahfud mengatakan dia bekerja dan diterima dengan baik. Maka dia juga akan meninggalkan tanggung jawab secara baik-baik. Dia akan pamit dengan penuh kehormatan dan melaporkan bahwa dia sudah selesai sebagai menteri. Mahfud yang bisa dibilang pakarnya hukum dan mundur sebagai menteri adalah sebuah pukulan cukup telak buat Jokowi. Apalagi ada banyak rumor bahwa ada menteri-menteri lain yang diisukan bakal mundur juga. Katanya ada 3 menteri. Dan kalau itu benar, maka Jokowi akan makin berantakan. Orang-orang akan berpikir kabinet sedang bermasalah. Sentimen dari publik akan sangat buruk. Dan yang paling menarik adalah Prabowo. Netizen mulai kepo dan menyenggol Prabowo. Kapan dia mundur? Mahfud MD sudah mundur. Apakah Prabowo juga gentleman bakal ikut mundur sebagai Menteri Pertahanan agar tidak ada potensi penyalahgunaan fasilitas negara dan konflik kepentingan? Prediksi saya, mungkin Prabowo tidak akan mundur. Selama ini pidato dan jargon politiknya sangat keren, tapi tidak sesuai kenyataan. Apalagi Gibran. Mungkin kita tidak boleh berharap dia bakalan ikut mundur sebagai wali kota Solo. Gibran bisa mengambil cuti sebanyak yang dia mau, 3 hari seminggu, 4 hari seminggu, dan kerjaan di Solo seolah tidak dipedulikan. Mundur dari jabatan artinya tidak ada pegangan lagi ketika kalah. Bisa-bisa langsung menjadi pengangguran. Dan ada satu lagi kejadian yang menurut saya, jika makin membesar, nasib Jokowi bisa di ujung tanduk. Jokowi sudah hampir dipastikan lengser dengan meninggalkan rasa tidak hormat bagi mayoritas masyarakat. Jokowi hard landing, terguncang dan terseret kemana-mana. Ini dikarenakan Sivitas Akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni, mereka menyampaikan petisi bulak sumur. Mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Semua penyimpangan ini terjadi di era Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM. Petisi itu mengingatkan Presiden Jokowi agar mengingat dan berpegang teguh pada jati diri UGM, yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi. Tapi belakangan ini, tindakan Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi.
Bahkan mereka mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi. Universitas sekelas UGM sudah bersuara. Mereka sudah prihatin dan merasa apa yang sudah dilakukan Jokowi kelewat batas. Jika mereka sampai mengeluarkan petisi, artinya demokrasi di negara ini sudah memprihatinkan. Tapi Jokowi sepertinya tidak akan sadar karena sudah kepala basah. Apalagi para pendukungnya yang sudah gelap mata dan membabi buta membela Jokowi. Mereka tidak sadar negara ini sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi sakit parah, konstitusi dipermainkan dan diakali. Mereka tidak peduli dengan efek jangka panjangnya. Mereka pasti akan terus membela dan mengatakan bahwa mereka itu tidak mewakili UGM. Petisi itu syarat dengan kepentingan politik. Mungkin nanti ada tuduhan politik sudah menyusup ke kampus-kampus. Dan itu adalah isu yang digaungkan oleh pihak yang takut kalah pilpres. Makanya Jokowi diserang habis-habisan. Percayalah, akan ada pendukung yang memainkan narasi seperti itu. Membalikkan narasi untuk membela Jokowi. Jokowi sudah seperti raja yang tidak pernah salah di mata pendukungnya saat ini. Padahal jelas-jelas segala tindakannya mulai mengarah ke cawe-cawe. Kalau masih belum percaya, beberapa hari lalu Majelis Hukum Muhammadiyah mendesak Presiden untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, termasuk pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye. Mereka juga meminta Jokowi menjadi teladan yang baik dan menjunjung tinggi etika dalam bernegara. Resistensi dan penolakan seperti ini bukan kabar yang bagus untuk Jokowi, apalagi Prabowo Gibran. Gelombang penolakan ini bisa menciptakan sentimen negatif menjelang hari pemilihan. Ini ibarat produk yang belum launching, tapi sudah kena review negatif. Dalam kacamata bisnis, ini sangat tidak bagus, karena bisa mengurangi potensi penjualan saat launching. Begitu juga dengan Prabowo Gibran yang makin kesini makin banyak nilai merah. Saat pemilihan nanti, semoga saja bisa lolos ke putaran kedua. Kalau tidak, akan ada stres massal dan nangis online nasional secara serentak. Saya tahu, telinga Jokowi mungkin sudah ditutup rapat-rapat. Peringatan hingga penolakan tidak akan membuat dia gentar, apalagi berpikir untuk mundur. Sudah kepala basah dan tidak bisa mundur lagi. Jokowi sudah membakar jembatan di belakangnya, sehingga tidak ada kata mundur, apalagi stop. Tapi semoga saja semua penolakan ini didengar oleh semua orang, supaya mata mereka terbuka bahwa negara ini sedang dicengkeram oleh kelompok-kelompok yang tidak rela meninggalkan kekuasaan secara baik-baik. Saya sering mengatakan hanya ada satu-satunya jalan untuk mengakhiri ini, yaitu jangan memilih siapapun dari mereka. Di saat mereka kalah, disitulah mereka tidak bisa apa-apa lagi. Itulah ending paling manis buat kita semua, sekaligus buat masa depan bangsa ini. Penolakan ini akan menciptakan efek bola salju yang makin menggelinding makin besar. Dan ini kabarnya yang membuat banyak orang kepanasan, terutama sang raja. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.